Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tu'ribu biha lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal id'an. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, abdun arsalallahu lil alamina basyiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa hadallahu bihi minal ummati basyaran katsira fakana fi dhulmatil jahli lil mustadsirin sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah, kita berkumpul di satu tempat, satu ruangan, saling menyapa satu sama lain, yaitu kita menghadiri undangan dalam acara halal bihalal ayam geprek sai dan chicken hajj, chicken hajj, bener ya, terus hajj chicken, maaf ngapunten, hajj chicken. Ya, sebelumnya yang saya hormati Bapak Heru Budiarto, beliau selaku dewan lebih direksi ya, dewan direksi dan kemitraannya semuanya, dan rekan-rekan ayam geprek sai ya, dan hajj chicken. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita menghadiri dalam acara halal bihalal, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah pertemuan ini di pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh keberkahan, dan insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini mungkin di tiap pertemuan halal bihalal panjenengan sudah paham ya, makna halal bihalal itu seperti apa. Tapi kita pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak berdiskusi. Mohon izin Pak Budi ya, karena berhubung ini rekan-rekan banyak yang muda-muda, boleh saya minta izin berdiskusi sedikit ya. Ya, teman-teman ya, baik yang cowok maupun cewek, saya ingin bertanya kepada kalian sebelum kita membahas materi pada kesempatan kali ini. Saya ingin berdiskusi sedikit dengan kalian. Di dalam mengarungi kehidupan ini, tentunya kita dihadapkan masalah demi masalah silih berganti mengiringi dalam kehidupan kita. Benar tak? That's life. Memang itu yang namanya kehidupan. Ya. Memang namanya kehidupan itu menikmati apa? Masalah. Betul tak? Masalah satu selesai, timbul masalah baru. Memang Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menggambar di sebuah pasir, ya, itu menggambar 3 buah objek. Yang pertama kotak. Setelah kotak itu ada garis yang melintang di tengah-tengah kotak. Di tengah-tengah garis yang melintang itu ada 1, 2, 3, 4, 5 garis-garis kecil-kecil. Nah, kata para sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau gambar di situ? Lalu apa dijawab Nabi? Iya wahai sahabatku, kotak ini adalah kehidupan manusia, dan garis yang melintang itu adalah angan-angan, dan garis yang kecil-kecil di tengah-tengah garis yang melintang itu adalah masalah demi masalah yang kita alami, ya, ujian demi ujian yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Nah, maka saya ingin tanya kepada kalian, karena pemuda ini kan dikatakan para ulama itu kan seorang yang pemuda yang ya kelampilannya masih ya belum stabil ya, usia pubertas ini adalah usia labil. Maka beruntung sekali para pemuda yang benar-benar berpegang teguh
pada tali genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan selamat. Nah, saya ingin berdiskusi sedikit. Apa sih yang kalian rasakan di dalam mengarungi kehidupan ini ketika dihadapkan masalah di hadapan kalian? Pernah nggak kalian ini terjebak satu perasaan yang membingungkan? Contoh, kalian sering nggak merasa sedih ya? Jadi ketika teringat something, teringat someone, sedih, nangis ya. Apalagi yang cowok, kalau misal bertepuk sebelah tangan, sudah tahu cowok, laki, lanang, pakai headset, dengarkan lagu yang melo, terus nangis ya. Ya, ini kelihatannya laki tapi hilang jantannya. Setuju nggak, Mbak? Setuju nggak, Mbak? Setuju ya. Nah, makanya yang cowok harus menjadi pejantan yang tangguh ya, menjalani masalah. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala setang fitrah seorang lelaki itu tegas, lugas dan bijaksana. Nah, jangan banyak dengarkan yang lagu yang melo-melo akhirnya nangis dan sebagainya. Nah, ketika teringat something, teringat seseorang, itu jadi sedih ya. Mungkin ketika bersama-sama seseorang, mungkin ya, tadi tahan dulu ya. Ketika bersama seseorang mungkin mengenal sama lawan jenis, mungkin dari aksesorisnya. Ketika renggang ini hubungannya, dia melihat aksesoris itu keinget nggak, Mas? Keinget nggak, Mas? Aksesoris yang dipakai itu keinget nggak? Sedih nggak? Hah? Sedih nggak? Sedih nggak? Terkadang, ayo yang cowok yang cewek ini biasanya, ayo sedih nggak? Ya relatif ya, terkadang sedih, terkadang enggak. Nah, terkadang kita terjebak satu perasaan kesedihan atau mungkin bingung dalam menentukan sesuatu ya, mau maju enggak, mundur enggak. Biasanya yang cowok ini ameh nembung orang, mundur yo eman. Nah, nembak orang, mundur engko selak dijiko. Oh, nah, ini yang depan stop kedua, masya Allah, pengalaman kelihatannya. Ya, jadi ayo ya, jangan sampai kita terkadang sering terjebak pada perasaan seperti itu. Terus contoh lagi, pernah nggak kalian pesimis dalam memandang kehidupannya? Pernah nggak? Ya, pernah nggak? Ketika kita ingin keoptimis, maka itu hanya sesaat saja. Tapi refleks jiwa itu adalah kita seorang yang pesimis. Terkadang kita optimis dalam membiayai rumah tangga, menikah itu optimis. Tapi ketika nanti membiayai di dalam kehidupan di dalam rumah tangga, jadi pesimis. Betul nggak? Betul nggak? Ya, nanti anakku nanti tak sekolahkan gimana biayanya, atau mungkin gimana, betul nggak? Nah, maka hati-hati ya, jangan sampai kita seperti ini. Terus semua perasaan-perasaan yang tidak mengenakan yang seorang pemuda ini alami, nah itu diakibatkan apa? Karena kezaliman jiwa, yaitu apa? Menempatkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh saja, menempatkan prioritas hidup tidak pada tempatnya. Nah, ini sebelum kita masuk materi, mukadimah sedikit ya, makanya diskusi sedikit aja. Nanti biar kalian paham. Saya punya 2 gelas contoh nih ya, ini 2 gelas. Yang satu gelasnya kosong, yang satu berisikan pasir. Jelas ya? Ini berisikan pasir ya, walaupun air ini saya ibaratkan pasir. Ini gelas kosong. Saya punya bebatuan kurang lebih seginilah, ada di sini saya taruhkan. Pertanyaan saya, ini yang tadi gelas berisikan pasir, saya taruh. Ini kosong. Yang kosong ini saya masukkan batu, bisa nggak? Bisa. Setelah masuk batu, yang pasir ini saya tuangkan di sini, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kenapa kok bisa? Masih ada ruang-ruangnya. Tapi
gelas kosongnya ini saya inginkan gelas yang berisikan pasir ada di depan saya. Batu saya masukkan 1, 2, 3 masuk ada? 1 aja masuk ada? Ada? Bisa? Enggak. Kenapa mas? Mangkoknya kecil. Karena sudah padat dengan pasir. Oke, tahan dulu ya. Gelas itu adalah kehidupan manusia. Ya. Pasir itu adalah urusan dunia. Dan bebatuan itu adalah prioritas utama di dalam kehidupan kalian. Yaitu apa? Allah, Nabi Muhammad SAW, ya, orang tua, terus apa lagi? Menuntut ilmu, guru, silaturahim, anak dan istri. Itu kan juga amanah semuanya. Nah, ini menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Kalau urusan yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita tidak masukkan dulu dalam kehidupan kita, maka ya yang ada hanyalah dunia. Ya, pasir itu kan dunia, urusan cewek, urusan laki, terus habis itu apa lagi? Apa lagi? Uang. Nah, bener, uang, terus macam-macam. Ya, ini kalau sudah tertanam di dalam hati seseorang, maka yang menjadi prioritas hidup itu tidak ada ruang sama sekali. Terkadang jadi malas untuk mendirikan sholat, ya. Terkadang jadi malas untuk mengaji Al-Quran, jadi lalai dalam menuntut ilmu. Nah, maka ini salah satu ranting-ranting permasalahan anak muda saat ini. Oke, itu mukadimah sedikit. Kita masuk ke materi pada kesempatan kali ini. Ramadan sudah berlalu. Ya, kalian yang penting paham ya, pemuda itu permasalahannya itu rata-rata nguplek di situ terus ya. Jadi ya berkutat di situ terus itu. Kaitannya dengan kesedihan, kebingungan, kebimbangan, kegamangan, betul nggak mas? Iya kan? Betul kan? Pesimis dalam memandang kehidupan dan macam-macam. Nah, ini permasalahan ranting-ranting permasalahan anak muda. Nah, Ramadan sudah berlalu dan saat ini kita sudah lepas dari yang namanya Ramadan. Nah, yang jadi pertanyaan, selama bulan Ramadan itu kira-kira ada enggak yang kita bawa sampai selepas Ramadan ini? Ayo. Padahal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama lanjut kama qablikum la'allakum tattaqun. Buahnya adalah apa? Takwa. Apa itu takwa? Takut. Ayo, apa itu takwa? Takwa itu adalah refleksi jiwa, selalu mengusung nilai kebenaran dan buahnya adalah kebaikan. Husnul khatimah, ya, keberkahan hidup, kebaikan hidup. Hubungan kita kepada Allah terjaga, hubungan kita sama manusia juga terjaga, terhadap orang tua juga terjaga. Ini adalah takwa. Nah, jadi ketika langkah kita benar, maka buahnya adalah kebaikan. Ya, paham ya sampai di sini ya? Oke, kita masuk. Orang yang bertakwa itu selalu memperhatikan hubungannya hablum minallah dan hablum minannas. Ya, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Kita akan bahas hubungan kita kepada Allah dulu. Ciri-ciri orang yang beriman, ada yang tahu? Ayo, ciri-ciri orang yang beriman, ada yang tahu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi merasa dipandang oleh Allah itu, terkadang manusia itu merasa dipandang oleh Allah hanya di masjid saja. Ya, di luar dari masjid, ya tetap yang namanya kelalaian, perbuatan dolim tetap dilakukan. Hal yang dilarang tetap diterjang. Nah, terkadang manusia ini, saya kasih contoh, di perempatan ini di jalan gitu ya, di jalan raya itu di perempatan biasanya sekarang dikasih apa itu? Yang keras. Sisi? Kira-kira sekarang kalau mengendarai motor atau mobil zebra cross itu berani tidak nempel di zebra cross? Berani? Siapa yang bilang berani?
Hah? Ayo. Ayo. Kenapa? Berani enggak? Nempel di zebra cross saja berani enggak? Enggak. Karena apa, Mbak? Ada diawasi CCTV. Kita bekerja di satu perusahaan, ada CCTV-nya. Takut nggak berbuat yang tidak baik, tidak benar? Takut. Karena ada pantauan CCTV. Nah, jenengan paham sendirilah, tidak perlu saya jelaskan kaitannya dengan ini. Nah, fenomena manusia akhir zaman ini itu takut dengan CCTV buatan manusia, tapi tidak takut CCTV-nya Allah. Monggo kondisikan masing-masing, terutama diri saya. Saya ngomong kayak gini bukannya saya sok paling baik, bukan. Ayo bodoh-bodoh kita perbaiki diri kita, hubungan kita kepada Allah. Itu iman, Mbak. Itu iman. Jadi merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di masjid, di pasar, atau mungkin dimanapun kita berada, selalu CCTV itu ada. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal. Nah, paham? Jadi orang yang bertakwa itu langkahnya benar-benar penuh tanggung jawab. Orang yang beriman, ya. Kalau ini sekiranya langkah saya ini akan membuat merugi diriku di alam dunia maupun alam akhirat, dia pasti akan mikir dulu. Kalau merugi, kita inilah kalau misal kita mau jualan, pilih rugi atau untung? Biar caranya kita untung, buk aja tidak mau, apalagi rugi. Nah, dalam urusan akhirat juga kita jangan mau merugi. Ya, kita pengennya untung dan untung. Saya mau tanya, jenengan mungkin ya ngapunten, namanya anak muda terkadang saling mengenal satu sama lain. Bukan ta'aruf lah. Contoh suami istri ya, ini yang sudah halal. Istrinya cinta dengan suaminya cinta dengan istrinya. Ketika suami ini bekerja, ini kalian kondisikan ya, kalian yang masih jomblo. Ini saya kasih contoh, ibarat seorang yang suami istri yang sudah berumah tangga. Ya, sebentar, ayo tahan dulu ya. Seorang suaminya ini bekerja ya, di siang harinya bekerja. Terus si istrinya yang di rumah itu menelpon, dilihat ya, my wife, ya kan? Diterima enggak, Pak? Diterima enggak, Mbak? Mas aja, diterima enggak, Mas? Lah rapiku cinta ora to iki. Diterima enggak, Mas? Tentunya diterima. Karena apa, Mbak? Cinta. Setuju ya? Jangan masih jomblo kok, belum merasakan rumah tangga, ya kan? Kalau mesti ta'aruf itu ya sembuh semuanya, ya. Ya jadi ketika ada panggilan orang yang dicintai, sesibuk apapun langsung disegerakan. Itu makhluk yang kita cintai. Lalu bagaimana zat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita misqal hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, monggo kondisikan masing-masing. Kira-kira kalau sudah di misqal masih tetap melakukan pekerjaannya atau menyegerakan memenuhi panggilan Allah. Mulai sekarang kira-kira bisa diperbaiki hubungan kita kepada Allah, insya Allah ya. Ini sudah dicatat tuh sama malaikat, si fulan siap memenuhi panggilan Allah ya. Ketika duhur langsung menyegerakan ke masjid, ketika asar langsung menyegerakan rukuk dan sujud. Setuju ya. Oke, itu kaitannya dengan sholat. Nah, sholat itu memang yang paling diutamakan adalah di mana? Di masjid. Ya, setuju nggak, Mas? Ini tidak ada yang jawab, berarti sholatnya di rumah terus. Nah, setuju ya, Mas? Sepakat ya?
Yang paling utama seorang lelaki adalah di masjid. Setuju ya? Oke. Karena orang yang menghidupkan masjid itu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membahas sedikit kaitannya dengan sahabat Nabi SAW, yaitu yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari. Beliau ini seorang Nasrani, Bu. Seorang Nasrani, sahabat Nabi, ketika berbaiat kepada Nabi SAW ya, di Madinah. Dan itu sahabat Tamim itu membawa lampu minyak. Masih ada waktu? Pak Widi, masih ada. Membawa lampu minyak seperti lampu teplok gitu loh, Pak. Tahu ya, lampu minyak. Itu dihiasi masjidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihiasi lampu ini. Lalu kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Wahai Tamim, apa yang engkau lakukan? Lalu dikatakan oleh Tamim, iya ya Rasulullah, biar masjidnya panjenengan ini indah, lebih indah lagi, lebih terang lagi. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Tamim, nawatan masjidana, engkau telah menerangi masjid kami, wahai Tamim. Nawwarallahu alaik fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi dirimu di dunia dan akhirat. Enak ada? Simpel kan? Dohirnya saja masjid itu kita hias. Tidak usah, kalau bisa belum mampu membelikan lampu atau apa, yang penting masjid itu bersih. Kalau ada kotoran diambil masuk kantong, terserah itu. Kalau sudah selesai sholat langsung dibuang sampahnya. Dan hal-hal yang kecil itu Allah tahu, dan Allah akan mengganjar atas kebaikan kalian, niat kebaikan kalian. Nah, Rasulullah bukan berhenti di situ, bukan berhenti mendoakan, tapi amallahi law kana li ibna, aku bersumpah wahai Tamim, apabila aku masih mempunyai putri lagi, maka aku akan nikahkan putriku dengan engkau wahai Tamim. Wow, ya. Ini keutamaan orang yang menghidupkan masjid ya. Jadi bagi kita kalau ada masjid jangan sampai, karena kata Nabi al masjid gharibun, masjid itu akan terasa asing ya. Apabila fima qaumin la yusalluna fima baina qaumin la yusalluna fi ya. Apabila kaum umat Islam di sekitarnya ini tidak sholat di masjid itu, masjid sebesar-besarnya kayak apapun, kalau tidak ada umat Islam yang rukuk dan sujud di situ, ya terasa asing. Benar kan? Maka beruntung sekali seorang pemuda yang ketika mendapat panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia menyegerakan langsung. Sesibuk apapun tutup dulu, yang penting urusan akhirat dulu. Kalau bisa ke masjid ya, itu yang lebih utama. Nah, yang kedua, di dalam mengaruhi kehidupan ini kan kita akan dihadapkan masalah demi masalah ya. Tentunya kita harus ada yang namanya pedoman hidup. Pedoman hidup kita ini apa? Al-Quran. Taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan dua perkara, apabila kalian berpegang pada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat. Yang paling utama adalah mushaf Al-Quran. Saya sangat bangga dan salut sekali. Saya duduk di situ melihat susunan acara yang pertama adalah Asmaul Husna, dan setelah itu dilanjutkan beberapa doa Allahul Kafi dan sebagainya. Terus setelah itu juga ditutup Al-Waqiah. Nah, itu kan bagian dari surah di Al-Quran. Itu kan sama saja kita membaca Al-Quran. Setelah itu kita baru, ini memang ngapunten Pak Budiar, Pak Heru, ini memang setiap sebelum menjalankan aktivitas bekerja di ya, Masya Allah ya. Ini dipertahankan ya. Saya salut sekali dan saya sangat mendukung sekali, karena jarang-jarang sekali saya menemui sebuah usaha yang diawali dengan seperti ini ya. Maka kalian beruntung ya, beruntung sekali berada di satu tempat, dunianya ada tapi tidak melupakan akhiratnya. Ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita mencari urusan dunia, maka hasil itu akan berkah. Hasil itu akan berkah. Coba kalian perhatikan. Kalian punya contoh,
punya 50.000. Kalau kalian mencari dunia, ya, bekerja, selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala di tiap ikhtiar dan usaha kalian. Kalian punya 50.000, bukan 50.000, 20.000. Hari ini saya dapat 20.000. Besok saya sarapan, makan siang sama makan malam, tambah jajakan teman di wedangan. Tahu-tahu besok malam itu saya gumun. 20.000 bisa makan pagi, makan malam, makan siang, makan malam, plus jajakan teman. Kok iso? Itu berkah. Jangan dikupas. Kenapa? Karena apa? Karena kita selalu mengutamakan urusan akhirat. Ya, kita mengejar dunia tidak apa-apa. Ya, menjadi seorang yang berusaha untuk mencari untuk bekerja memang sangat dianjurkan. Tapi jangan lupa yang namanya urusan akhirat. Nah, kaitannya dengan Al-Quran dikatakan oleh Nabi SAW, al-mushaf gharibun, ya, yaitu mushaf itu akan terasa asing, ya, apabila fi manzili qaumin la yaqra'una fi. Nah, mushaf itu akan terasa asing apabila kita ini mempunyai mushaf hanya ditaruh di rumah saja tanpa dibaca. Nah, bagi kita yang belum bisa baca Al-Quran, ayo bersama-sama kita belajar membaca Al-Quran. Ini ada juga pembelajaran setiap hari. Masya Allah, ya. Salut saya, alhamdulillah. Wes dijamin berkah jenengan. Wes dijamin, bukan perkataan saya ini, printing saya. Karena bukan lebay, saya bukan lebay, tapi memang hak apa yang saya rasakan. Karena ini usaha yang sangat luar biasa, betul ya. Semoga ini usaha yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mengentaskan para rekan-rekan yang masuk di usaha ini, insyaallah orang yang soleh dan solehah, dan insyaallah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mushaf akan terasa asing apabila mushaf itu hanya sekedar punya saja, tidak dibaca. Bukan hanya berhenti situ saja. Nabi SAW juga melanjutkan, wal Quran gharibun. Al-Quran juga akan terasa asing, ya, apabila Al-Quran ini hanya dibaca tapi tidak diamalkan, kata Nabi SAW. Ya. Jadi kalau kita punya Al-Quran, jangan hanya saya orang muslim, saya muslimah, saya umat Islam, di rumah jangan sampai tidak ada Al-Quran. Terkadang yang aneh, punya Al-Quran, terus ada teman yang datang, Mas, saya pinjam Al-Quran, saya tak cari izin. Sekalinya ketemu, pertama lupa. Kalau toh ketemu, itu sudah terkadang, ya Allah. Ada juga ini Mas, yang sudah dimakan rayap. Ada juga sudah debu di atasnya, ya. Ada debu. Terkadang lupa. Saya tak taruh di mana. Dari lamanya tidak pernah dibaca. Makanya beruntung kalian ketika di setiap harinya, ya, ada pembacaan seperti ini, ya. Ini diistiqomahi luar biasa. Dan ini cahaya ini bukan hanya pada diri kalian, ketika kalian pulang ke rumah, kalian bawa di dalam keluarga ini, keluarga kalian cahaya ini. Dan insya Allah kehidupan kita penuh dengan yang namanya keberkahan hidup. Nah, itu kaitannya dengan hablum minallah. Dan yang terakhir adalah hablum minan nas. Nah, ini, ya, hubungan kita sama manusia. Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, itu mengatakan bahwasanya thalathun ayatin nazalat makrunatan bi thalath. Telah turun 3 ayat berdampingan dengan 3, ya, berdampingan dengan 3. La yaqbalullah, tidak Allah Subhanahu wa taala terima minha wahidatan biqarinatiha, ya. Tidak Allah Subhanahu wa taala terima apabila di antara keduanya ini tidak diamalkan. Jadi kedua ayat ini saling berkaitan. 3 ayat Allah taala turun. Nah, keduanya ini jangan sampai tidak diamalkan salah satunya. Nah, kita akan membahas yang ketiga sebenarnya. Kita bahas yang satu dulu, ya. Ya, singkat saja biar lebih sempurna pembahasannya. Ayat yang pertama, atiullah wa atiur Rasul. Faman ata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah, walam yuti'ir Rasul, tapi dia tidak mentaati Rasulnya, lam yuqbal minhu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saling berkaitan.
ya saudara-saudariku, bahwasanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan yang kedua adalah aqimus shalah wa itauz zakat, ya. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Faman shalla, barang siapa yang mendirikan salat walam yuzaki, tapi dia tidak menunaikan zakatnya, lam yuqbal minhu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita mendirikan salat juga menunaikan zakat. Ramadan kemarin, ya, hati-hati, jangan hanya menunaikan zakat tok tapi tidak sholat. Jangan menunaikan sholat tok tapi zakatnya tidak ditunaikan. Ini saling berkaitan. Nah, yang ketiga ini yang paling diperhatikan. Hablum minan nas ini terkadang kita ini disibukkan memperbaiki hubungan kita kepada orang yang di luar tanpa memikirkan hubungan kita orang yang sebenarnya ini menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Siapa itu? Orang tua. Ayat yang ketiga adalah anishkurli walidain. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Nah, hati-hati, orang tua ini surga yang paling dekat di dalam kehidupan. Pintu surga yang paling terdekat, jalan tol, ya, jalan tol. Pantura kan mesti padat rayap. Nah, ini jalan tol, ya, yang Pak Jokowi sudah buat itu. Nah, itu jalan tol, ibaratnya seperti itu. Tidak lewat Pantura tapi lewat jalan tol. Nah, ini menggapai surga seorang anak ini tidak usah jauh-jauh nyari surga yang di luar, tapi perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Kunci suksesnya kita menuntut ilmu, kunci suksesnya kita berumah tangga, kunci suksesnya ketika kita mempunyai anak, kunci suksesnya dalam membangun kehidupan orang tua. Karena apa? Disandingkan anishkurli walidain. Bersyukur kepada Allah juga bersyukur kepada kedua orang tua. Nah, Ibnu Uyainah mentafsirkan di dalam ayat ini, maksudnya shalawatil khamsah, barang siapa yang mendirikan sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, witir, duha, ya dilengkapi ya kalau bisa ya. Ya, subuh, duhur, maghrib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Barang siapa yang mendirikan sholat 5 waktu, faqad syakarallahu ta'ala, maka dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Tadi? Ucap alhamdulillah. Kok simpel man? Kebiasaan Rasulullah ini. Alhamdulillah. Ya. Barang siapa yang mendirikan sholat 5 waktu, maka dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada kedua orang tua kita? Caranya, barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya fi adbaris shalah, selepas mendirikan sholat. Nah, bagi kalian kira-kira setelah sholat itu mementingkan doa buat diri kita atau yang lebih diutamakan doa buat orang tua? Ayo, terkadang malah hilang doa orang tuanya. Ayo ya, kondisikan kalian masing-masing ya. Kalau kalian masih melalaikan doa kepada orang tua, hati-hati ya, hati-hati. Karena bentuk syukur kita kepada orang tua yaitu apa? Yaitu apa? Mendoakan orang tua. Iya, maksudnya dilakukan setelah sholat. Nah, ya, dilakukan setelah sholat. Nah, yaitu mendoakan orang tua kita. Nah, itu yang paling utama ya. Jadi yang paling utama adalah perhatikan hubungan kita kepada orang tua. Terkadang kita ini memperbaiki hubungan kita kepada orang yang di luar, tapi ya, sama orang tua tidak saling berbicara. Ya. Terkadang ya, ngapunten bahasanya anak sekarang ini kan jotak ya, dijotak apa? Saya ngapunten kalau misalnya kurang. Ya, dia apa itu? Kalau jotak itu biasanya apa itu?
nesonan, ngapunten nggih, nesonan dinusui, tidak diajak ngomong ya. Setelah itu juga sama saudara kandung ngajak juga seperti itu. Hati-hati ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan jadilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersaudara. Dan tidak halal seorang Muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Jangan sampai hubungan komunikasi kita terputus kepada orang tua yang paling utama ya. Setelah itu saudara, diperbaiki dari orang tua dulu ya. Setelah itu saudara kandung. Setelah saudara kandung jangan melebar kemana-mana. Tetangga dulu. Ada hukukul jiran, ada hak-haknya yang harus kita penuhi. Ketika tetangga sudah terpenuhi, baru yang di luar sana ya. Sehingga kita bisa menjadi Muslim yang baik ya. Sebagaimana umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, jangan kita saya kasih resep ya, saya kasih resep sebagai penutup, saya kasih resep pada kalian bagaimana bisa menjadi seorang pemuda yang bisa sukses menjalani kehidupan ini, baik dari urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Ada salah satu ulama besar ya, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau itu kalau kita kupas biografinya itu luar biasa ya. Itu peran siapa? Beliau bisa seperti itu. Peran dari ibunya. Peran dari ibunya. Maka kalian kalau kepingin menjadi seorang hafid dan hafidah, kalian kepingin menjadi seorang anak yang soleh dan soleh, titel soleh dan soleh disandang oleh kalian, dan kalian ketika bekerja mendapatkan penghasilan yang barokah, penghasilan yang tidak melalaikan hubungan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka perbaiki hubungan kita kepada siapa? Orang tua. Ingat malaikat Jibril alaihissalam di dalam doanya ketika Nabi SAW mengatakan ahdirul mimbar, hadirkan mimbar, fahadorna, maka didatangkan mimbar di hadapan Rasulullah SAW. Falamartaqah darajah qala amin, falamartaqah darajah tsaniyah qala amin, falamartaqah darajah tsalitsah qala amin. Ketika itu malaikat Nabi Muhammad SAW menaiki mimbar, derajat yang pertama mengatakan amin, sampai kedua sampai ketiga mengatakan amin terus. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, laqad sami'na minka al-yawma syai'an ma kunna nasmu'. Kami belum pernah mendengar engkau mengatakan amin sampai 3 kali. Heran nih para sahabat, apa yang terjadi dengan dirimu ya Rasulullah? Ya wahai sahabatku, inna Jibril alaihissalam aradani. Sesungguhnya tadi saya waktu naik mimbar ini, saya mengatakan amin 3 kali, mengamini doanya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ada 3 doa. Saya ingin mengutip satu aja doa itu. Ba'uda man adraka abawahil kibar Allahumma fala yudkhilahul jannah. Nih, ini kuncinya kalau kita kepingin masuk surga. Yang menyebabkan sedekat-dekatnya kita masuk ke surga adalah siapa? Orang tua. Sungguh jauh dari Allah Subhanahu wa taala apabila salah satu seorang anak mempunyai salah satu atau kedua dari kedua orang tuanya dalam keadaan tua renta, dan orang tua tersebut tidak dapat menyebabkan anaknya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, diamini sama kanjeng Nabi. Jadi sungguh jauh dari Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang mempunyai kedua orang tua atau salah satu dari orang tuanya. Mungkin masih mempunyai bapak atau ibu toh, pegangi betul itu bapak dan ibu ya. Kalau keduanya alhamdulillah, kalau salah satunya ya tetap pegangi ya. Kalau orang tua itu tidak dapat menyebabkan anaknya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh merugi dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hadirin yang dirahmati Allah, mari perbaiki hubungan kita dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tua kita, karena waktunya terbatas ya. Mungkin cukup dari saya, dan insyaallah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kama mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tarfa'na biha ala derajat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaimi maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa 'inal hisab. Ya Allah ya Rabbana ya arhamar rahimin, anta iftah lana kulla khair wa anta jalana min al khair wa anta amilana muamalataka lil khair innaka wali kulli khair wa dafi kulli bu'sin qadir. Allahumma ya man wafaqa lil khair wa an'am alayhi wa fikna lil khair wa a'inna alayhi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, di pertemuan di pagi hari ini ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah, di waktu yang mulia ini ya Allah, yaitu yaumul Jum'ah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan semua hajat kami ya Allah, hajat dunia maupun hajat ukhrawi, baik yang terucap dari lisan kami maupun yang masih tertanam di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ikatkan tali ikatan silaturahim kami ya Allah di dunia maupun kami, dan insyaallah kami akan bawa saat engkau izinkan pertemuan ini engkau bawa sampai di alam akhirat, yaitu di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, tanamkan di dalam hati kami rasa iman dan takwa ya Allah ya Rabbana. Jagalah istiqamah kami ya Allah dalam menjalankan salat lima waktu. Jagalah hubungan kami denganmu ya Allah dan baginda Rasulullah SAW. Jagalah hubungan kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah segala kelalaian kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, bersihkanlah hati kami dari segala penyakit hati ya Allah, iri, hasad, ujub, riak, dengki dan semuanya ya Allah yang menggelapkan hati kami, yang membuat jauh kami darimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, irhamna ya Allah. Ya Allah, berkahilah kami kesehatan, berkahilah kami umur yang panjang, berkahilah kami rezeki yang halal, rezeki yang dapat meningkatkan iman dan takwa kami, rezeki yang dapat mendekatkan kami kepadamu dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, irhamna ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, terutama usaha daripada ayam geprek sa'i dan hajikan ini ya Allah. Ya Allah, semoga engkau ridhai usaha ini ya Allah, engkau ridhai, engkau rahmati, engkau jadikan usaha ini usaha yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi siapapun yang masuk di usaha ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkahilah usaha ini ya Allah, berkahilah usaha ini ya Allah, dan insyaallah semoga engkau menjadikan para pengusaha ini ya Allah, baik dari dewan direksi maupun serta jajarannya dan semua rekan-rekan yang berada di usaha ini ya Allah. Jadikanlah seseorang hamba-Mu yang bertakwa, hamba-Mu yang soleh dan soleha, hamba-Mu yang istiqamah dalam menjalankan perintah-Mu dan berusaha menjauhi seluruh larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, dan nasihati kami dengan iman, dan nasihati kami dengan akhlakul karimah, dengan adab ya Allah ya Rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbana, terutama untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah segala kelalaian kami ya Allah. Kami tidak ingin masuk kepada golongan doa malaikat Jibril alaihissalam ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah, tuntunlah kami dapat membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Apabila di antara kedua orang tua kami atau salah satu kedua orang tua kami yang sudah tiada ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, karena anaknya yang saat ini masih menghidupkan menghidupkan salat, masih menghidupkan dengan tilawatil Quran dan berzikir kepadamu ya Allah, dan bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, baik kedua orang tua kami atau salah satu orang tua kami yang masih hidup ya Allah, engkau panjangkan umurnya ya Allah, engkau berkahi umur, engkau berkahi sehat, engkau lapangkan hatinya ya Allah. Ya Rabbana, engkau bahagiakan ya Allah kedua orang tua kami ya Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rabbana, tuntun kami menjadi
menjadi anak yang titel bir kami sandang ya Allah, sehingga kedua orang tua kami dapat menyebabkan kami di alam akhirat yaitu masuk ke surgamu ya Allah bi ghairi hisab, bi ghairi adab. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, setelah Engkau ampuni dosa kami ya Allah, setelah Engkau terima taubat kami, setelah Engkau bersihkan hati kami dari penyakit hati ya Allah, setelah Engkau tuntun kami menjalani kehidupan ini ya Allah ya Rabbana, tutup usia kami dengan husnul khatimah, dalam keadaan yang terbaik, dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.